Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar Anda hari ini? Dimanapun Anda berada, saya berharap Anda selalu dalam keadaan yang baik. Dan sangat senang saya kembali bisa menyapa Anda melalui program Sapaan Gembala GKI Manyar. Saudara dikasihi Tuhan, ada seorang pepatah yang mengatakan bahwa harta itu bisa mengubah sifat atau karakter manusia. Tetapi di sisi yang lain ada juga pepatah yang membantah pernyataan itu dan sebaliknya dia mengatakan tidak, harta tidak mengubah manusia. Harta justru menunjukkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Barang siapa memiliki harta yang memang pada dasarnya punya sifat alami sebagai orang yang kikir, maka ketika dia punya harta, dia akan bertambah kikir. Tetapi demikian juga sebaliknya. Orang yang punya sifat murah hati, ketika dia memiliki harta, dia justru akan bertambah murah hati. Saudara, yang jadi pertanyaan refleksinya adalah pribadi yang seperti apakah kita hari ini? Apakah kita adalah orang-orang yang mengendalikan kepemilikan kita? Atau sebaliknya, kita justru tanpa sadar justru mulai dikendalikan oleh kepemilikan kita. Dan ini menjadi sebuah poin perenungan yang penting, saudara, sebab kata Rasul Paulus, hal ini mencerminkan kemerdekaan iman kita sebagai orang-orang Kristen. Dan kalau kita membaca di dalam bacaan leksionari hari ini dari surat Galatia pasal 4 ayat 21 sampai 31. Di sana Rasul Paulus menggunakan kisah Hagar dan Sarah sebagai sebuah perumpamaan. Dikatakan bahwa anak dari Hagar itu diperoleh dalam kedagingan karena keinginan manusia untuk memiliki keturunan. Sementara sebaliknya, keturunan atau anak dari Sarah itu didapatkan semata-mata karena janji Tuhan. Sebab kalau Anda membaca di ayat ke-23, semula Sarah adalah seorang perempuan yang mandul. Itu sebabnya anak dari Sarah didapatkan semata-mata karena janji Tuhan dan bukan sebagai keinginan manusia. Diperoleh dalam kedagingan karena keinginan manusia untuk memiliki keturunan. Nah, saudaraku, dengan perumpamaan itu Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang percaya itu pada dasarnya adalah anak-anak perjanjian. Kita bukan lagi anak-anak yang hidup di dalam kedagingan. Kita bukan diperanakkan karena semata-mata keinginan seseorang untuk memiliki keturunan. Tetapi kita ini seperti anak-anak perjanjian yang didapatkan karena ada sebuah janji Allah kepada Abraham dan kaum keturunannya. Oleh sebab itu, saudara, poinnya adalah Rasul Paulus mau berpesan bahwa orang-orang percaya tidak sepantasnya bertindak seperti seorang budak yang tidak merdeka. Kita hadir di dunia ini bukan karena keinginan manusia, bukan karena kedagingan, bukan karena perhambaan manusia terhadap kedagingannya, tetapi semata-mata karena kehendak Tuhan. Tidak ada seorang pun yang lahir karena kecelakaan, tetapi setiap orang lahir dengan sebuah tujuan dari Allah, di dalam kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, kehidupan orang Kristen juga seharusnya mencerminkan kehendak Tuhan dalam dirinya. Dia tidak boleh terbelenggu pada berbagai macam perhambaan di sekitarnya. Entah itu menghamba kepada uang, entah itu takut kehilangan kekuasaan, dan oleh karenanya kita seringkali mengorbankan kebenaran, kita takut pada kekuasaan atau dikendalikan oleh hal-hal yang lain. Yang menjadi pertanyaan sekali lagi adalah, apakah kita sudah betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang merdeka di dalam Tuhan? Selamat kembali merenungkan pertanyaan ini. Salam.